Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuldi Mutiara Fani dengan NPM 211506169 dari kelas TSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, seperti printer CPU, lalu juga berkomunikasi seperti surat pesan instan, dan dapat mengakses informasi seperti perambahan web. Tujuan dari jaringan komputer sendiri adalah yaitu agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Lalu apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah cara fisik atau logis yang menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam topologi jaringan, perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, server, dan printer diatur secara spesifik dalam suatu pola tertentu yang menentukan bagaimana data dan informasi dikirimkan dan diterima antara perangkat-perangkat tersebut. Selanjutnya jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus, yaitu topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi bus yaitu biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara kelemahannya itu tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Selanjutnya yaitu topologi star. Topologi star dinamakan topologi star karena bentuk jaringan atau rutenya dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Hub yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Adapun kelebihan dari topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan, kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya ini apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua. Lalu yang ketiga ada topologi ring. Ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihannya yaitu kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Selanjutnya ada topologi tree, yaitu metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub, yaitu yang utama dan sekunder. Kelebihannya sendiri yaitu mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub seperti ini bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke yang lain. Sementara kelemahannya yaitu apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Selanjutnya yaitu topologi hybrid. Ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer. Misalnya topologi star dan topologi ring. Kelebihannya yaitu memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan.
Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Selanjutnya itu contoh topologi dari jaringan komputer. Di sini saya mengambil dari jurnal yaitu analisa dan perancangan jaringan komputer menggunakan metode virtual local area network atau VLAN dengan studi kasus yaitu Diskominfo Provinsi Jambi. Di sini merupakan analisa topologi jaringan komputer Diskominfo. Di sini merupakan topologi awal dari jaringan komputer Diskominfo dengan menggunakan router yang mana router ini sebagai perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan antara sub jaringan lainnya. Baik. Di sini router juga bisa menjadi pusat pengatur lalu lintas data antara jaringan yang berbeda sehingga dapat menentukan rute tercepat dan terbaik untuk mengirimkan data. Pada jaringan rancangan awal ini terdapat unmanageable switch, di mana unmanageable switch ini adalah switch jaringan yang diatur atau dikonfigurasi. Unmanageable switch itu adalah jaringan sederhana yang tidak memiliki kemampuan untuk diatur atau dikonfigurasi. Unmanaged switch hanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan seperti komputer, printer, dan atau server dalam satu jaringan. Dan unmanageable switch tidak memiliki antarmuka pengguna untuk konfigurasi dan tidak memerlukan pengaturan rumit sebelum digunakan. Sehingga ini mempersulit topologi jaringan komputer di dalam komputer Diskominfo. Dan di sini perlu perubahan. Di sini juga pada jaringan awal ini menggunakan modem DSL atau Digital Subscriber Line yang mana berfungsi untuk sebagai perantara antara jaringan lokal seperti jaringan komputer di kantor atau rumah. Modem DSL ini mengubah sinyal digital dari komputer ke sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jarum telepon dan kemudian mengubah kembali sinyal analog. Di sini kecepatan modem DSL dapat dipengaruhi oleh jarak antara modem dan jaringan sentral sehingga dapat menjadi lebih lambat jika jaringan terlalu jauh. Selain itu, modem DSL juga rentan terhadap gangguan dari interferensi sinyal atau gangguan dari jaringan telepon. Hingga pada jaringan komputer awal ini masih belum dikatakan fleksibel untuk digunakan. Selanjutnya ini merupakan rancangan topologi yang diusulkan. Di sini jaringan-jaringan komputernya atau manajemennya sudah dibagi beberapa tempat dengan menggunakan topologi tree yang dapat memudahkan jalur masuk jaringan. Di sini terdapat di bagian hijau terdapat jaringan lokal Diskominfo. Lalu di bagian area merah merupakan jaringan server. Lalu di bagian area putih ini merupakan jaringan komputer pada SKPD. Lalu di bagian area biru merupakan jaringan komputer pada biro. Di sini topologi jaringan sudah menggunakan manageable switch, yang mana manageable switch adalah switch jaringan yang dapat diatur atau dikonfigurasi. Manageable switch memiliki antarmuka pengguna yang mungkin administrator jaringan untuk mengelola dan mengatur fitur-fitur pada switch tersebut seperti mengontrol lalu lintas jaringan, melakukan konfigurasi port, mengatur keamanan, dan melakukan pemantauan jaringan. Manageable switch sendiri dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dan keamanan jaringan, sehingga cocok digunakan pada jaringan yang lebih kompleks dan memerlukan peraturan yang canggih. Di sini juga jaringan komputernya sudah menggunakan ISP atau Internet Service Provider yang dimana
merupakan perusahaan yang menyediakan layanan akses internet untuk pelanggan mereka, di mana ISP berfungsi sebagai jembatan antara pelanggan dan internet, menghubungkan komputer atau jaringan pelanggan dengan jaringan global yang dikenal sebagai internet. Jadi di sini rancangan yang diusulkan sudah terlihat lebih fleksibel dan teratur, dan mana jaringannya bisa terpusat pada bagian-bagian tertentu sehingga tidak mengganggu jalur jaringan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.